Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kusmiati, saya calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 1 Sukorame, Kecamatan Husuk, Kabupaten Boyolali. Pada kesempatan hari ini saya akan mempraktekkan demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Pada pagi hari ini saya bersama dengan Ibu Kristina Srihartati. Beliau merupakan Kepala Sekolah SD Negeri 2 Pusparenggo. Selamat pagi Bu Kris. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Kris? Ya, baik, sehat. Semoga panjenengan juga sehat. Amin Bu, terima kasih Bu. Bu Kris, terima kasih telah meluangkan waktu pada pagi hari ini. Pada kesempatan hari ini saya akan mewawancarai Bu Kris berkaitan dengan pengambilan keputusan. Pengalaman Bu Kris dalam mengambil keputusan sebagai seorang kepala sekolah, begitu Bu Kris. Ini pertanyaan pertama ya Bu Kris. Selama ini bagaimana Bu Kris dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral? Ya, terima kasih Bu Kusmiati. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sharing ya. Ya, dari pengalaman saya bekerja pada instansi pendidikan, tentunya saya pernah mengalami dan memutuskan sebuah kasus atau permasalahan. Nah, di sini dalam saya mengidentifikasi kasus apakah itu termasuk dalam dilema etika atau tidak, bisa kita lihat dari kasus tersebut ada dua kepentingan, ada dua hal yang sama-sama benar, dan di situ mengandung dari nilai-nilai kebajikan, baik itu dari keadilan, kemudian tanggung jawab, ada toleransi. Di situ ada pertentangan antara permasalahan individu dengan kelompok, kemudian antara jangka pendek dan jangka panjang. Nah, di situ juga ada juga keadilan dan rasa belas kasihan. Nah, dari situ bisa kita lihat mana kasus yang merupakan kita harus memutuskan sesuatu yang sangat sulit. Nah, itulah yang disebut dengan dilema etika tersebut. Ya. Memutuskan sesuatu yang mempunyai nilai kebenaran yang sama ya Bu ya? Yang sama. Kesulitannya nanti kita harus mempertimbangkan bagaimana dampaknya kalau memutuskan ini, bagaimana kalau memutuskan yang satunya. Gitu ya Bu. Selama ini bagaimana Bu Kris menjalankan pengambilan keputusan di sekolah? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar ataupun sama-sama mengandung nilai kebajikan. Selama ini langkah-langkah saya, meskipun dari kedua-duanya baik, kedua-duanya benar, tetapi kita harus memilih satu yang paling kecil risikonya. Nah, maka kita harus segera mencari solusi mana yang paling bagus itu dengan cara saya mengumpulkan dewan guru. Teman-teman guru itu saya kumpulkan, kemudian saya sampaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Juga saya sampaikan juga pertimbangan-pertimbangan yang terkait dengan permasalahan tersebut. Maka setelah saya paparkan permasalahan, guru saya berikan kesempatan untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan ya, yang mana nanti yang kita musyawarahkan yang paling banyak suaranya dan yang tepat sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, itu yang akan kita pakai sebagai solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi sesuai dengan hukum juga ya Bu ya, legal jadi, juga ya Bu ya. Iya, jadi tidak hanya sekedar kita mengambil bagaimana atau rasa belas kasihan, tapi juga dengan ketentuan yang berlaku. Terima kasih Bu. Ya, untuk selanjutnya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bu Kris lakukan selama ini? Iya, dengan adanya kasus yang dilema etika tadi, saya segera mengumpulkan teman-teman guru, Dewan Guru SD 2 Pusparenggo, kemudian kita bersama-sama bermusyawarah, bebas mengeluarkan pendapat, kemudian kita ambil solusi yang terbaik, dan yang ini yang paling tepat adalah sekecil mungkin, seringan mungkin dari simpulan-simpulan itu kita ambil yang paling sedikit risikonya.
Jadi tadi langkahnya yang pertama mengumpulkan Bapak Ibu guru Bapak semuanya Ibu Ibu guru, ya iya. begitu ya. Kemudian untuk menawarkan apakah ada yang berpendapat bagaimana Iya. solusinya seperti itu. Kemudian mengambil solusi yang mungkin sebagian besar guru setuju dengan hal tersebut begitu Bu. Kemudian juga memilih keputusan itu yang resikonya yang paling kecil begitu ya Bu ya. Iya. Jadi yang efeknya itu tidak begitu Ya, banyak. karena itu nanti akan bermanfaat bagi warga sekolah yang bersangkutan juga serta masyarakat. Hal-hal apa saja Bu yang selama ini Bu Kris anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang ada? Hal-hal yang efektif itu adanya komunikasi yang efektif dengan guru-guru. Jadi ada komunikasi dengan guru. Itu yang kunci utamanya. Tadi Bu Kris mengatakan bahwa yang dianggap efektif itu ketika adanya komunikasi yang efektif begitu ya Bu ya, antaranya Bu Kris dengan Dewan guru, komite dan juga orang tua. siswa. Oh iya. Berarti semua pihak yang terkait ya Bu. Iya. Kemudian Bu Kris, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Iya. Tantangan bagi saya itu adalah bagaimana cara saya menyampaikan kepada warga sekolah, pada komite, pada masyarakat supaya dapat menyampaikan apa yang sudah saya putuskan, dasar dari keputusan tersebut. Itu yang paling berat tantangan bagi saya. Sehingga kalau saya sampaikan mereka tidak paham, maka akan menjadi salah paham. Tapi kalau mereka memahami, maka dalam pengambilan keputusan mohon maaf akan berjalan dengan lancar dan ada dukungan, sehingga dalam pencapaian keputusan itu akan berjalan dengan nyaman. Kuncinya adalah kenyamanan. Sertanya dalam menyampaikan ke warga ya Bu ya. Iya. Karena setiap orang itu kan penerimaannya berbeda-beda begitu ya Bu ya. Sudut pandang, cara pandangnya juga. Iya, maka dasar-dasar dari pengambilan keputusan saya itu yang harus saya sampaikan kepada mereka. Adakah salah satu contoh kasus yang pernah Bu Kris putuskan yang dilema etika gitu? Iya. Salah satunya adalah kedisiplinan siswa dalam pada saat istirahat mereka jajan di kantin, tetapi juga di luar pagar ada masyarakat yang menjual di situ. Padahal di tempat kita di saat jam sekolah ya ada di lingkungan. Nah itu tadi yang membuat dilema etika di tempat kami. Oh, iya. Jadi ada kantin tapi di luar juga ada gitu ya Bu ya. Kalau jajan di kantin dan di luar, nah itu kan juga mengganggu ketertiban. Kalau tidak boleh jajan di luar ya kasihan juga ya Bu ya. Mereka juga mencari untuk keluarga. Iya. Jadi bagaimanapun itu dilema bagi kita. Iya. Apakah ini Bu Kris memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Ini bentuk dan prosedurnya seperti apa yang Bu Kris jalankan ini? Saya tidak mempunyai jadwal, tapi secara spontan. Karena masalah kan terjadi secara spontan. Jadi kalau misalnya kita menunggu rapat sebulan sekali, itu nanti kan akan masalah bertumpuk-tumpuk. Jadi ya saat itu tentunya yang bersangkutan juga ingin segera diselesaikan permasalahannya. Maka sesegera mungkin ada masalah, kita kumpulkan, kita musyawarah untuk mufakat, kita selesaikan bersama-sama. Jadi langsung spontan aja ya Bu ya. Karena nanti kalau ditunda-tunda kan keburu ada masalah yang lain. Iya. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Kris dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika Bu? Banyak sekali faktor. Dari dalam sini teman-teman guru, dewan guru yang solid, yang bisa diajak komunikasi, itu yang faktor yang utama. Kemudian juga faktor dari komite sekolah,
beliau-beliau pengurus komite sekolah juga mendukung kegiatan sekolah, orang tua serta tokoh-tokoh masyarakat dan masyarakat sekitar. Itu adalah orang-orang yang mempermudah, membantu semua kasus yang ada di sekolah ini. Dari semua hal yang telah Bu Kris sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bu Kris petik dari pengalaman Bu Kris mengambil keputusan dalam dilema etika? Nah ya, pelajaran yang saya petik itu jika ada masalah jangan dihindari, tetapi kita selesaikan dengan hati nurani, dengan sesuai dengan etika, dengan aturan-aturan yang berlaku. Yang kedua, cari solusi yang risikonya paling ringan. Terima kasih sekali Bu Kris. Dari Bu Kris saya lebih paham lagi tentang bagaimana cara pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Memerlukan pengalaman tersendiri ya Bu ya untuk dapat bisa menjadi lebih bijaksana. Nantinya saya bisa meniru Bu Kris dalam memutuskan berkaitan dengan masalah dilema etika. Bu Kris. Terima kasih atas kepercayaannya. Sukses selalu. Terima kasih. Bu Usmi, monggo binara. Selamat siang Bu Niken. Nggih, selamat siang. Ada dawuh atau ada apa ini Bu Usmi? Ini mohon maaf Bu, ini mau meminta waktunya. Nggih. Saya ada tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Begitu Bu? Iya. Ini saya ingin mengetahui pengalaman Bu Niken, bagaimana cara dalam mengambil keputusan selama ini. Oh iya. Monggo. Apa yang harus saya katakan atau saya jawab sesuai apa yang panjenengan inginkan. Begitu nggih Bu Usmi? Nggih Bu. Monggo. Bu Niken, selama ini bagaimana Bu Niken dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bu? Oh iya. Iya, terima kasih Bu Usmi. Pertanyaan yang sangat bagus pada di era pendidikan sekarang ini, bahwa dilema etika itu memang sekarang itu baru jadi pusat perhatian kita. Tentunya dilema etika ini kita memang agak sulit untuk mengambil keputusan bagaimana caranya agar keputusan itu nanti bisa menjadikan semua pihak itu mendukung. Nah, untuk itu tentunya dilema etika ini ada dua permasalahan. Tentunya permasalahan ini yang menyenangkan. Nah, untuk mengambil kesimpulan atau mengambil keputusan ini harus kita musyawarahkan dengan Bapak Ibu guru atau pemangku kepentingan yang berada dalam naungan pendidikan kita ini. Saya kira itu jawaban dari saya, Bu Usmi. Yang sulit mengambil keputusan itu ya Bu ya, etika ini ya Bu ya. Selama ini bagaimana Bu Niken menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau juga sama-sama mengandung nilai kebajikan Bu? Oke, nggih. Iya, namanya dilema etika itu kan dua permasalahan yang namanya dilema, kita bingung mau milih yang mana. Nah, untuk memutuskan atau fokus pada permasalahan yang kita ambil satu, jadi kita harus betul-betul berkoordinasi dengan Bapak dan Ibu guru atau pemangku kepentingan. Jadi saya tidak sungkan-sungkan untuk musyawarah dengan Bapak Ibu guru, bagaimana ini persoalan ini harus kita putuskan. Kemudian dengan
mencari informasi atau mencari usulan dari Bapak Ibu guru atau karyawan yang ada di sekolahan kita ini, nanti keputusan itu akan menambah salah satu keputusan yang tidak kita sepihak. Jadi semua harus mendapatkan keputusan yang menyenangkan, sehingga dalam kita bekerja dimanapun itu, kalau kita di dunia pendidikan ya tentunya dihadapan dengan anak-anak. Jadi anak-anak senang, nyaman, gembira, itu semua tidak terlepas dari dukungan dari berbagai pihak. Jadi sekali lagi bahwa semua D5 yang ada di sekolahan ini harus betul-betul kita tampung, kemudian kita musyawarahkan dengan Bapak dan Ibu guru, kita mencari mufakat untuk mencari keputusan yang terbaik. Begitu Bu Usmi. Oh iya Bu. Jadi perlu koordinasi dengan Bapak Ibu guru ya Bu ya, juga dengan pihak-pihak terkait gitu ya Bu ya. Betul agar sekali. semua keputusannya nanti menyenangkan bagi menyenangkan bagi kita semua dan pemangku kepentingan yang bekerja sama dengan sekolah kita gitu. Ini Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bu Niken lakukan selama ini Bu? Oh ngaten, iya. Begini Bu Usmi, untuk langkah-langkah dalam kita memutuskan dilema etika ini kan permasalahan yang harus segera kita selesaikan. Nah untuk itu saya mencari cara bagaimana semua dilema ini bisa segera kita selesaikan, yaitu dengan cara pertama segera kita musyawarahkan dengan Bapak dan Ibu guru. Kemudian yang kedua kita harus selalu mengutarakan dengan semua pihak, baik dengan Bapak Ibu guru, dengan anak-anak, dengan wali murid, kemudian dengan pemangku kepentingan seperti komite sekolah. Itu harus betul-betul kita utarakan biar permasalahan ini segera terselesaikan, sehingga kalau semua kita berikan pemahaman, kita berikan sesuatu yang ada permasalahan di sekolahan ini, semua pihak bisa memahami sehingga keputusan yang kita ambil nanti semua bisa mendukung. Sekali lagi, jika kalau semua bisa mendukung, semua pekerjaan atau permasalahan yang kita anggap ini sulit untuk kita putuskan akan menjadi mudah. Saya yakin dengan banyaknya pendukung kita, banyaknya permasalahan yang kita hadapi, kalau semua pihak mau mendukung, semua bisa terselesaikan. Begitu Bu Usmi. Iya Bu, begitu Ibu ya langkah-langkahnya Ibu ya. Iya. Oke, kemudian ini Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Bu Niken anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Ya, jadi langkahnya sekali lagi namanya D5 itu kan dua permasalahan, jadi memang harus segera diselesaikan. Kemudian kita cari atau diutarakan dengan Bapak Ibu guru permasalahan seperti ini. Ya siapa tahu permasalahan ini betul-betul dinanti oleh salah satu yang mendapatkan permasalahan tadi, sehingga kalau permasalahan ini segera dimusyawarahkan kepada siapapun itu, sekali lagi tadi pemangku kepentingan, maka D5 etika ini akan segera mendapatkan mufakat, sehingga bisa kita laksanakan dengan catatan untuk kegiatan yang diputuskan ini nanti tentu saja akan membawa kenyamanan, tentunya akan membawa manfaat bagi semua pihak. Begitu Bu Usmi. Jadi efektif itu apabila segera dimusyawarahkan ya, Ibu ya, tidak ditunda-tunda gitu ya Bu ya. Jangan kalau ada permasalahan segera kita selesaikan. Kalau nanti kita tunda-tunda malah nanti permasalahan akan muncul lagi lah, kita akan menjadi repot lagi. Lah langkah kita atau saya yang dituakan di sini segera untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, biar
masalah-masalah yang datang tidak tertumpuk-tumpuk. Begitu Bu Usmi. Ya, Bu. Terima kasih Bu. Ya ini Bu, untuk hal-hal apa saja Bu yang selama ini merupakan tantangan Bu dalam Iya. pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu Bu? Iya, tantangannya mestinya begini, kalau kita tuh istilahnya apa ya, namanya tidak sungkan-sungkan untuk apa namanya, kerjasama. Jadi segala sesuatu kita sampaikan kepada Bapak dan Ibu guru, kepada anak-anak, kemudian kepada wali murid, kepada komite sekolah, atau pada mitra-mitra kerja kita yang tentunya kerjasama dengan sekolahan kita, itu harus kita sampaikan apapun itu. Saya yakin dengan disampaikan semua bisa memahami, kemudian semua bisa mengerti, sehingga langkah-langkah kita ke depan untuk memutuskan suatu dilema etika ini nanti bisa terselesaikan. Begitu Bu Umi. Terima kasih Bu. Nggih. Dari semua hal yang telah Bu Niken sampaikan tadi Bu, pembelajaran apa Bu yang dapat Bu Niken petik dari pengalaman selama ini dalam mengambil keputusan mengenai dilema etika? Iya, terima kasih Bu Usmi. Pelajaran yang bisa kita petik bahwa kita itu memang bertugas mendampingi anak-anak, terutama di dunia pendidikan. Tentunya banyak permasalahan, apalagi zaman era sekarang ini. Baik IT ya seperti ini gitu, globalisasi seperti ini, tentunya banyak permasalahan. Nah, permasalahan ini tentunya harus kita sikapi. Jangan sampai permasalahan yang ada kita abaikan, jangan. Jadi semua permasalahan itu harus kita hadapi dengan cara apapun, sehingga menjadikan situasi kondisi sekolahan ini betul-betul nyaman, betul-betul aman. Jadi anak-anak merasa senang, merasa gembira, merasa nyaman dalam menerima pelajaran, dalam menerima pengetahuan baik keagamaan, kemudian keterampilan, bahkan kegiatan belajar mengajar tentunya di bidang akademik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah permasalahan ini memang harus kita terima. Jadi tidak istilahnya kita tadi saya katakan tidak kita abaikan. Jadi harus kita terima permasalahan yang bagaimanapun itu harus kita selesaikan dengan cara apapun. Yang penting kita tidak lepas dari kewajiban kita, kemudian manfaat kita bagi semua anak-anak dan Bapak Ibu guru dalam pendampingan dalam sekolahan. Begitu Bu Usmi. Terima kasih Bu, ini jelas sekali penjelasannya dari Bu Niken. Ya. Terima kasih Bu Niken telah meluangkan waktu. Sama-sama. Ya Bu, ini saya bisa belajar banyak Bu dari Bu Niken tentang bagaimana cara mengambil keputusan apabila ada dilema Bu. Kadang itu memang susah sekali memutuskan permasalahan atau memutuskan mengambil keputusan Bu yang memang semuanya benar itu kadang bingung juga Bu. Terima kasih Bu Niken. Sama-sama. Nanti kalau ada kekurangan, kemudian Bu Usmi bisa kok nanti sharing-sharing dengan Ibu Kepala Sekolah atau Bapak Kepala Sekolah yang lain yang tentunya Bu Usmi kenal, atau mungkin dengan teman-teman sejawat, monggo nggak apa-apa. Yang penting jawaban saya seperti itu lah. Mungkin kalau non sewu nggak begitu jelas, nggak begitu paham, panjenengan boleh sharing ke teman-teman sejawat. Begitu nggih Bu Usmi. Terima kasih Bu. Sami-sami.